Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Asperger Syndrome yang beranggotakan Cindy Revika Velani, lalu Iksan Saputra, lalu Muhammad Raihan, dan Rama Putra Hanifi. Baiklah, tanpa penjelasan lebih lanjut, saya persilahkan kepada Cindy untuk menjelaskan materi mengenai pengertian dari Asperger Syndrome. Kepada Cindy saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang Asperger Syndrome. Dan saya sendiri, Cindy Revika Velani, akan menjelaskan tentang apa itu Asperger Syndrome. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah gangguan Asperger ini. Di awal tahun 1944, Hans Asperger, dokter anak dari Austria yang pertama kali memaparkan gangguan perkembangan autistik psikopati. Lalu lanjut di tahun 1979, Wingold menyarankan istilah Autistic Spectrum Disorder untuk mendeskripsikan sekelompok anak dengan gangguan interaksi sosial dua arah, komunikasi, dan aktivitas imajinatif. Lanjut hingga tahun 1990, International Classification of Disease bersama DSM-4 mengidentifikasi sindrom Asperger sebagai subtipe Pervasive Developmental Disorder atau PDD dengan kriteria diagnostik spesifik yang berbeda dari gangguan autisme. Sehingga kita dapat menjelaskan bahwa Asperger Syndrome menurut National Institute of Neurological Disorder and Stroke telah mendefinisikan sindrom Asperger sebagai Autism Spectrum Disorder, yaitu salah satu daripada kategori masalah pembangunan neuro yang melahirkan masalah dalam interaksi sosial, komunikasi, dan corak tingkah laku. ASD ini dilihat hadir di peringkat awal kanak-kanak dan kerap kali dikesan ketika berusia sekitar 2 tahun. Lalu, Atwood dan Bedley menyatakan bahwa sindrom Asperger ialah kelompok gangguan pervasif, di mana terdapat gangguan kepada fasa perkembangan, terutamanya kepada interaksi sosial dan perilaku. Sindrom ini menyebabkan pengidapnya mengalami masalah pergerakan yang terbatas, serta hilang keinginan untuk mengetahui mengenai keadaan dalam lingkungan kehidupannya. Lalu, sindrom ini merupakan sindrom yang cenderung untuk sama dengan sindrom autisme karena kedua-duanya menghadapi kesulitan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Sekian materi tentang apa itu sindrom Asperger. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kriteria diagnostik untuk Asperger Disorder menurut DSM, atau kita kenal dengan Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder. Pada DSM menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria pada diagnostik Asperger diagnostik tersebut. Yang pertama, ada gangguan kualitatif dalam interaksi sosial seperti yang dimanifestasikan berikut. Sekurang-kurangnya ada 2 gejala. Yang pertama, ada ditandai gangguan penggunaan perilaku nonverbal multiple seperti tatapan mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerak-gerak lainnya, seperti gerak-gerak untuk mengatur interaksi sosial. Nah, yang kedua ada
gagal mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sesuai tingkatan perkembangannya. Dan yang ketiga, ada kurangnya spontan saat berbagi kesenangan, perhatian, atau prestasi dengan orang lain. Seperti kurang dapat memperhatikan, membawa, atau menunjukkan objek kesenangan kepada orang lain. Nah, yang keempat, ada kurang timbal baliknya sosial dan emosinya. Nah, yang kedua ada pola perilaku, minat, serta aktivitas yang terbatas, berulang dan stereotip seperti yang ditunjukkan oleh minimal satu dari berikut. Minimal gejala itu satu dari berikut. Seperti yang pertama, mencakup preokupasi dengan satu atau lebih pola minat yang stereotipik dan batasan yang abnormal baik dalam intensitas maupun fokusnya. Yang kedua, ketaatan yang tidak fleksibel terhadap rutinitas atau ritual yang spesifik dan non fungsional. Yang ketiga ada manierisme motorik berulang dan stereotipik, misalnya seperti menjentik dan menggepak-gepak tangan atau jari atau menggerakkan seluruh tubuh secara kompleks. Nah, yang keempat ada preokupasi persisten dengan bagian-bagian objek. Nah, selanjutnya ada yang ketiga. Gangguan ini menyebabkan gangguan yang bermakna atau signifikan secara klinis dalam okupasi sosial atau area fungsi penting lainnya. Lalu ada yang keempat, tidak adanya keterlambatan menyeluruh yang bermakna secara klinis dalam bahasa. Contohnya seperti menggunakan kata tunggal di usia 2 tahun, memakai frasa komunikatif di usia 3 tahun. Nah, begitu. Nah, terus yang kelima ada tidak adanya keterlambatan bermakna secara klinis dalam perkembangan kognitif atau dalam perkembangan keterampilan menolong diri sendiri dan perilaku adaptif yang sesuai dengan usia. Selain dalam perilaku sosial ya, dan keingintahuan tentang lingkungan di masa kanak-kanak. Nah, lalu ada yang keenam, yang terakhir, yaitu tidak memenuhi kriteria untuk gangguan perkembangan persvasif spesifik atau skizofrenia. Nah, begitulah penjelasan mengenai kriteria diagnostik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Putra Hanifi. Saya akan menjelaskan bagian komorbiditas dan intervensi pada Asperger syndrome atau gangguan Asperger. Komorbiditas dari Asperger syndrome adalah beberapa gejala yang menunjukkan psikopatologi dari gangguan Asperger seperti depresi, cemas, bipolar, gangguan mood, skizofrenia, disitimia, usaha bunuh diri, halusinasi, mania, gangguan psikotik tak spesifik, problem pemusatan perhatian, gangguan tidur, gangguan kepribadian skizoid, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan gangguan perkembangan lainnya seperti sindrom Tourette dan ADHD. Lalu ada beberapa intervensi yang ada untuk gangguan Asperger, seperti untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, yang mana membutuhkan strategi ABC, Academics, Behavior, and Communication, yang efektif untuk penderita gangguan Asperger.
Orang-orang terdekat seperti orang tua atau pendidik diharapkan dapat menemukan dan mengembangkan potensi pada anak yang memiliki gangguan Asperger dengan cara berinteraksi setiap hari serta dididik dengan cinta dan kasih. Lalu bermain peran dan berkomunikasi dengan sederhana sangat penting untuk dilakukan untuk anak yang dengan gangguan Asperger dapat memahami paradigma, sudut pandang, pikiran dan perasaan orang lain. Terapi obat sesuai dengan indikasi dapat memberikan terapi yang bagus untuk para anak dengan gangguan Asperger seperti golongan antiseptik, selektif serotonin, reuptake inhibitor, dan sebagai evaluasinya diperlukan konsultasi dengan dokter umum atau keluarga, pediatrik, psikiatri, neurolog, dokter spesialis THT, dan lainnya. Dan juga terdapat terapi relaksasi sebagai pengendalian diri, yang mana contohnya seperti meditasi, yoga, berdoa, dan berzikir yang efektif untuk dilakukan 10 hingga 20 menit 2 kali sehari, yang mana terbagi menjadi pagi hari sebelum sarapan dan sore hari sebelum makan malam. Sekian penjelasan saya tentang komorbiditas dan intervensi. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami mengenai Asperger Syndrome. Jika ada suatu kesalahan mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.